Today you are going to learn about cause effect. Jadi ini materi pertama kita hari ini adalah cause effect. Apa itu cause effect? Cause effect adalah sebab dan akibat. Contohnya misalkan di dalam bahasa Indonesia, kamu tidak makan hari ini sehingga kamu lapar. Ada sebab dan akibatnya. Sebabnya adalah kamu tidak makan dan akibatnya kamu lapar. Nah, itu contoh dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris bagaimana? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dari yang paling basic dulu atau yang paling dasar. Jadi kita nyicil dulu hari ini ya dari bawah sebelum kita masuk ke cause effect beneran. So and such. Apa hubungannya so and such dengan cause effect? Jelas sangat ada. Jadi sebelum kita masuk ke contoh kalimat cause effect, kita dalami dulu apa itu so and such. Apa sih artinya so and such? Well, kita bahas hari ini. So yang mungkin kalian tahu artinya itu jadi. Tapi di dalam bahasa Inggris, meaning itu nggak cuma satu atau artinya nggak cuma satu. Jadi so itu tidak hanya artinya jadi. So kali ini adalah yang kita bahas. Artinya berbeda. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, so and such itu artinya sangat. Nah mungkin dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan banget. Contohnya, you are so handsome. Kamu sangat tampan. Atau you are such a rich man. Kamu pria yang sangat kaya. Atau mungkin kata-kata bohong yang sering kalian dengar seperti I love you so much. Aku cinta banget sama kamu atau aku sangat cinta denganmu. Ya, that's the point. Terus, apa bedanya so and such kalau artinya sama-sama sangat atau sama-sama banget? Oke, kita bahas hari ini. Kita mulai dari so. Di sini ada 3 aturan untuk menggunakan kata so. Yang pertama, so plus adjective. Yang kedua, so plus adverb. And the last one, so plus many, much, few, dan little. Oke, ada pertanyaan. Mister, adjective itu apa? Adverb itu apa? Saya refresh kembali biar nggak bingung. Sini sebenarnya materi adjective atau adverb sudah dipelajari di kelas sebelumnya, ya. Tapi kita bahas hari ini, nggak apa-apa, kita refresh supaya tidak ada mispersepsi. Oke, adjective itu adalah kata sifat. Contohnya kayak cantik, manis, pintar, malas, dan lain-lain. Kalau di dalam bahasa Inggris, ya cantik itu beautiful, sweet, smart, lazy, itu adjective. And kalau adverb itu kata keterangan. But biar gampang, karena contoh adverb itu banyak, kalian bisa simpulkan adverb itu akhirannya adalah ly. Misalkan loudly, slowly, easily, dan lain-lain. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Mengerti? Kalau sudah, kita langsung ke example. Berikut ini adalah contoh-contoh dari so. Yang pertama,
contoh dari so plus adjective. You are so beautiful. Kemudian so plus adverb. They speak so loudly. And then menggunakan kata many atau much atau few atau little. Di sini contohnya kita ambil yang many. My father has so many cars. Jadi bisa kita lihat di sini contoh yang pertama yang you are so beautiful. Ini merupakan contoh so plus adjective. Adjektifnya sebelah mana? Ya, adjektifnya adalah beautiful, artinya cantik. Itu merupakan bentuk dari kata sifat. Kemudian dari yang kedua, so plus adverb. Setelah so ada adverb. Adverb di sini adalah loudly atau keras, kencang bicaranya. Kemudian yang terakhir, setelah kata so ada kata many. Bisa kita lihat di sini, my father has so many cars. Oke, setelah kata so ada kata many. Setelah so, maka terbitlah such. Well, berbeda dengan so, kalau such hanya mempunyai satu aturan. Kalau tadi so ada 3 aturan, kalau such hanya satu, yaitu such plus adjective plus noun. Oke, apalagi ini? Ada adjective plus noun. Well, relax. Kalau tadi di so kita hanya membutuhkan kata sifat saja atau kata adjective saja. But di such ada tambahan noun. Sebentar, apa itu noun? Noun adalah kata benda. Bisa berupa nama benda orang, negara, tempat, lain dan lain-lain. Jadi setelah kata sifat itu ada kata benda. Contohnya bagaimana? Oke, kita masuk ke example. Contoh pertama ada she is such a beautiful girl. Di sini sudah jelas setelah kata such ada adjective atau kata sifat yaitu beautiful. Perbedaannya setelah kata sifat ini muncul kata benda atau noun yaitu girl. Ya, girl ini termasuk kata benda. Contoh kedua ada he is such a good boy. Oke, bisa kalian tebak yang mana yang kata sifat, yang mana yang kata benda. Adjektifnya adalah good dan nounnya atau kata bendanya adalah boy. Contoh terakhir, my friend has such cool sneakers. Well, bisa kalian tebak mana kata sifatnya? Kata sifatnya adalah cool dan kata bendanya adalah sneakers. Kesimpulannya, adjective plus noun itu setelah kata adjective harus dibarengi dengan noun. Bisa itu contohnya nice car, handsome boy, smart kid. Setelah kata sifat ada kata benda. Sebentar. Well, kita perhatikan di sini ada such dan such a. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira ada yang tahu bedanya? Di contoh ini ada such dan such a. Yang pertama, she is such beautiful girl. Tapi yang contoh terakhir, nggak ada such a-nya. Hanya, my friend has such cool sneakers. Kira-kira ada yang tahu bedanya? Perbedaannya adalah, kalau such itu
plural alias lebih dari satu jumlahnya. Sedangkan such a yang ada kata a-nya di situ hanya untuk singular alias jumlahnya hanya satu. Di sini bisa kita lihat girl-nya atau wanitanya hanya satu di contoh she is such beautiful girl. Kenapa? Karena tidak ada S, artinya wanitanya cuma satu. But kita lihat contoh yang my friend has such cool sneakers. Di sini sneakersnya atau kata bendanya lebih dari satu. Kita lihat, maka dipastikan menggunakan such a. Jadi untuk perbedaan such dan such a hanya jumlahnya. Kesimpulannya, such a itu jumlahnya satu, singular, sedikit, hanya satu. But kalau such doang, itu jumlahnya lebih dari satu. Dan untuk tambahan, such itu selain untuk bendanya yang lebih dari satu, tapi bisa juga untuk benda yang jumlahnya tidak bisa dihitung, yaitu uncountable noun. Benda yang tidak dapat dihitung seperti air, rambut, beras, kopi, dan sejenisnya. Itu benda yang tidak bisa dihitung. Artinya jika kamu menemukan kata benda itu, maka kamu menggunakan kata such, bukan such a. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita mempelajari perbedaan dari so dan such, yaitu terletak dari cara penggunaan kalimatnya. Ketika Anda ingin menggunakan kata so, pastikan setelah kata so itu kata adjective atau sifat. Setelah itu adverb, many, much, few, dan little. Sedangkan such itu, pastikan setelah kata such itu adalah adjective plus noun, kata sifat ditambah kata benda. Dan jangan lupa perbedaan such dan such a itu, such itu untuk kata benda yang banyak, lebih dari satu, dan such a itu hanya untuk singular yang artinya tunggal, hanya satu. Jikalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang terpenting adalah kalau untuk absen, kalian bisa isi dengan cara klik link di description di bawah. Saya sudah sertakan linknya, silakan diisi. Okay, thank you for watching. Just stay where you are. See you next meeting.